Puluhan orang yang tergabung dalam Lumbung Informasi Rakyat, LIRA, mendatangi Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Mereka mendesak Kepala Lapas, Kalapas, Porong dicopot dari jabatannya. Desakan tersebut muncul karena adanya dugaan bahwa Kalapas memberikan fasilitas istimewa kepada narapidana, khususnya kepada mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, dan istrinya, Puput Tantriana Sari, yang merupakan narapidana kasus korupsi. Selain itu, mereka juga menuduh Kalapas menerima gratifikasi terkait hal tersebut. Koordinator aksi yang sekaligus Sekretaris Wilayah, Sekwil, LIRA Jawa Timur, Mahmudi Ibnu Khotib mengatakan, narapidana kasus korupsi Hasan Aminuddin diduga mendapatkan fasilitas kamar istimewa yang berbeda dengan narapidana lainnya. Mahmudi menyebutkan bahwa fasilitas yang diterima oleh Hasan Aminuddin itu tidak sesuai dengan perlakuan terhadap narapidana pada umumnya, yang seharusnya menjalani hukuman dengan kondisi yang setara dan adil. Hal ini menjadi salah satu alasan utama dalam desakan untuk mencopot Kepala Lapas Porong, karena dianggap memberikan perlakuan khusus yang merugikan citra lembaga pemasyarakatan dan menyalahi aturan yang berlaku. Selain mendapatkan fasilitas kamar istimewa, mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, juga diduga menerima hak istimewa lainnya, yakni fasilitas alat komunikasi seluler berupa handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Mahmudi mengungkapkan bahwa saat mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam Lapas Porong, mereka diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa. Namun, ia mempertanyakan mengapa di dalam lapas sendiri masih ada pemberian fasilitas istimewa kepada salah satu narapidana, yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur, SOP, yang seharusnya diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu, lanjut Mahmudi, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Dalam surat tersebut, LIRA mendesak agar Kepala Lapas kelas 1 Porong dicopot dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Mahmudi menegaskan bahwa tindakan tersebut merugikan sistem hukum dan mencoreng citra lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan ketidakadilan bagi narapidana lainnya yang tidak mendapatkan perlakuan istimewa. LSM LIRA akan membawa masa yang lebih besar apabila tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti. Kru Suara Bayu Angga News mengabarkan. Tentunya kita punya kesepakatan dan kesepahaman bersama terkait bagaimana tindak pidana korupsi, apalagi yang sudah dijatuhi hukuman. Ini pastinya ini tidak boleh ada perlakuan khusus, apalagi terhadap terpidana kasus korupsi seperti Hasan Aminuddin yang dengan bebasnya nelpon ini, nelpon itu, dan itu kita temukan karena LIRA Jawa Timur punya tim investigasi yang dilakukan oleh kami sebagai LSM, sebagai mitra pemerintah yang juga kritis terhadap pemerintah. Ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Ketika ada banyak komunikasi, ada perlakuan khusus, ini tidak dibolehkan. Makanya kami juga menyampaikan kepada Menko Hukum dan HAM, surat kami sudah kita layangkan, dan juga kita sampaikan surat kepada lapor Wapres kepada Mas Gibran bahwa di Lapas Porong ini terjadi perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Kalapas terhadap terpidana korupsi. Seperti itu. Monggo Mas. Ya, Pak. Senada yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Artinya LSM LIRA betul-betul konsisten mengawal. Inilah cara kami mengawal. Apa yang harus kami lakukan, akan kami lakukan sesuai dengan fungsi kami sebagai LSM. Bahwasanya di Lapas Porong memang ada data fakta yang mengatakan adanya tindakan-tindakan istimewa yang dilakukan oleh oknum lapas kepada terpidana korupsi Hasan Aminuddin. Artinya tidak hadir di sini, stop, hentikan, melakukan perlakuan istimewa, padahal itu terpidana korupsi. Efek jelas supaya ada istilahnya orang tidak berani korupsi lagi.
Kalau hal ini diteruskan, korupsi enak di dalam, bisa melakukan apapun, sama dengan tidak ada hukuman terhadap pelaku korupsi. Jadi hadir menyuarakan hentikan tindakan-tindakan di lapas yang melawan hukum, tindakan-tindakan di lapas yang tidak semestinya dilakukan oleh pihak lapas terhadap terkait SOP yang diterapkan di lapas itu memang sudah tertera ya Pak Bupati, bahwasanya setiap terpidana atau setiap penghuni lapas itu ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi ya jelas. Pak Bupati. Kita masuk aja diwaspadai, digeledah dari ujung rambut ke ujung kaki, digeledah di celana, di mana sebagai digeledah, seluruh tubuh kita digeledah. Dilarang bawa alat komunikasi, dilarang bawa alat ini itu dan sebagainya. Tapi kenapa kita menemukan yang di dalam malah leluasa bisa komunikasi? Perlakuan tidak adil ini ya. Itu yang harus kita suarakan kepada Menkumham, pada Presiden bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Ada tindakan pasca ini yang dilakukan oleh Lapas Porong. Tapi ini bukan sebuah pengampunan terhadap Kalapas Porong, tidak. Maka karena sudah terbukti data yang kita sampaikan ke KPK, ke Pak Yusril Issa Mahendra dan juga kepada Mas Wapres, ini sudah jelas bahwa ini melanggar etik dan ini harus segera dilakukan pencopotan. Dan juga ke depan SOP itu harus dilaksanakan, tidak ada lagi orang yang diistimewakan di Lapas Porong. Dan segera copot Kalapas Porong dari jabatannya karena tidak sesuai SOP. Yang kedua, tuntutan kami, apabila 3 kali 24 jam pencopotan itu tidak dilakukan dan penggeledahan itu tetap tidak dilakukan, maka kami akan datang dengan ribuan massa di depan Kalapas Porong, di depan gerbang pemasyarakatan Porong, seperti itu.